Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cita Dianur Aziza akan mempresentasikan review artikel dengan judul Analisis Keruntuhan Sebuah Bangunan, Pemeriksaan Metodologi Investigasi. Runtuhnya sebuah bangunan gedung berusia 26 tahun pada 1 Agustus 1995 sekitar pukul 14 di Oxford, Middlesex, Inggris, menewaskan 4 dari 23 pekerja konstruksi di lokasi tersebut. Awalnya, gedung ini dibangun sekitar tahun 1969 dan dimiliki oleh Weekend Holdings. Akhirnya, pada tahun 1995, gedung tersebut diperbaiki oleh Hall & Co, yaitu pemilik gedung pada saat itu, dan membangun kembali gedung yang berlokasi di selatan gedung 26 tahun ini. Kegagalan balok penyangga kolom B2 diyakini menjadi penyebab utama keruntuhan. Struktur balok penyangga kolom B2 yang pada saat itu lebih lemah dari perkiraan sehingga mengalami overstrength disertai lemahnya ikatan antar elemen struktural utama. Kesalahan lainnya adalah kurangnya penyelidikan kualitas konstruksi yang signifikan sehingga kerapuan pada konstruksi dan risiko yang ditimbulkan tidak dapat diidentifikasi sejak awal. Metodologi investigasi juga dilakukan untuk mendapatkan fakta yang ada di lapangan, kemudian menggali sejarah bangunan mulai dari desain awal hingga keruntuhan. Melakukan dekonstruksi dari sisa reruntuhan bangunan sehingga didapatkan pengujian dan analisis penyebab dari kegagalan struktur, serta material apa yang digunakan. Yang terakhir yaitu verifikasi kesimpulan berdasarkan apa yang didapatkan dari pengujian dan analisis. Kemudian didapatkan hasil investigasi. Yang pertama adalah jenazah ditemukan tidak mengenakan APD saat bekerja, kemudian dilakukan otopsi kondisi kesehatan dan kadar alkohol dalam tubuh jenazah. Kemudian posisi jenazah ditemukan berada di dekat kolom C2 sebanyak 3 jenazah dan dekat tangga lantai pertama 1 jenazah. Identifikasi juga dilakukan untuk mengetahui ukuran pilar, baja, dan material bangunan. Kemudian diperoleh pula gambar desain konstruksi pada tahun 1969. Kemudian didapatkan foto udara gedung pada tahun 1995 dan 1970 di mana terdapat informasi mengenai buruknya pemeliharaan bangunan seperti adanya genangan air di atap, meluasnya pepohonan di sekitar lokasi dan pemarkiran mobil di dinding selatan sehingga bangunan rentan mengalami kerusakan akibat benturan. Kemudian didapatkan juga kesimpulan dari pernyataan para saksi. Poin pertama adalah konstruksi yang rusak pada tahun 1969 dan perubahan struktur pada tahun 1995 merupakan faktor penyebab keruntuhan bangunan. Yang kedua adalah gedung diduga memiliki struktur yang lebih lemah daripada perkiraan. Kemudian yang terakhir adalah cacat bangunan mengharuskan penggunaan penopang sebelum memasukkan kerangka baja yang baru. Didapatkan pola laporan HSE 1999, yang pertama adalah kecacatan pada gedung disebabkan oleh kontraktor dan pemilik. Kemudian, pemerintah Inggris juga mengeluarkan peringatan risiko pada konstruksi ini dan melakukan penarikan gambar konstruksi asli. Hal ini dikarenakan gambar tersebut tidak dapat digunakan sebagai sumber yang dapat dipercaya, di mana terdapat bagian yang tidak sesuai dengan konstruksi aslinya. Kemudian, Weekend Holding juga ditemukan oleh pengadilan untuk bertanggung jawab atas kematian salah satu pekerjanya dan membayarkan kompensasi. Dari paper tersebut terdapat beberapa poin yang masih menimbulkan pertanyaan. Yang pertama adalah tidak dijelaskannya hasil otopsi yang dilakukan untuk memeriksa kondisi kesehatan dan kadar alkohol pada tubuh jenazah, sehingga pembaca tidak mengetahui apakah korban memiliki kondisi yang stabil. Hal ini dikarenakan kondisi pekerja baik fisik maupun mentalnya juga dapat menjadi salah satu faktor kecelakaan kerja. Kondisi tersebut bisa dipengaruhi oleh penyakit, kurangnya jam tidur, aktivitas berlebihan, hingga pengaruh dari obat maupun alkohol. Yang kedua adalah tidak dijelaskannya alasan dari keterlambatan dalam mengumpulkan kesaksian. Padahal pernyataan saksi merupakan catatan mengenai memori mereka, sehingga seharusnya diambil sesegera mungkin untuk memastikan bahwa memori mereka masih merekam dengan baik kejadian tersebut. Selain itu, pernyataan yang diberikan juga masih belum dalam pengaruh orang lain seperti penyuapan untuk memberikan kesaksian palsu. Yang ketiga adalah tidak dijelaskannya alasan Weekend Holding yang bertanggung jawab atas kematian salah satu pekerjanya. Pasalnya, 4 jenazah korban keruntuhan adalah pekerja dari pemilik gedung yang baru yaitu Hall & Co. Hal ini menimbulkan pertanyaan siapa pekerja itu dan bagaimana kronologi kematiannya.
Kemudian dari berbagai faktor penyebab, pada dasarnya keruntuhan bangunan di Ashford ini disebabkan oleh kegagalan penyangga kolom dan lemahnya ikatan antar elemen. Kasus serupa juga terjadi di Indonesia, yaitu runtuhnya Los Pasar Panji di Kabupaten Situbondo. Kegagalan kolom dan balok mengakibatkan sambungan pada elemen utama struktur tidak berfungsi. Bedanya dalam kasus ini, perhitungan beban berdasarkan perbandingan hasil evaluasi kondisi existing dengan analisis struktur yang direncanakan dinilai telah sesuai. Sayangnya, pengerjaan dalam pemasangan tulangan yang buruk mengakibatkan lepasnya ikatan antara kolom dan balok sehingga beton balok hancur. Sedangkan kerusakan pada kolom terjadi karena tulangan utama yang bengkok. Dapat disimpulkan bahwa untuk menangani kasus serupa nantinya, sebaiknya kontraktor maupun pemilik memiliki kelengkapan detail gambar desain yang direncanakan sebelumnya saat membangun, atau mengetahui dengan jelas kondisi bangunannya saat merenovasi. Perawatan gedung juga perlu dilakukan untuk menghindari kerusakan gedung lebih awal dari umur gedung yang ditargetkan. Bangunan yang mengalami kecacatan harus segera diperbaiki apabila memang memungkinkan untuk dilakukan suatu perbaikan. Maka sebaiknya dihancurkan guna mencegah keruntuhan di kemudian hari. Dan terakhir, pekerja wajib mengenakan APD sebagai pelindung diri guna meminimalisasi kecelakaan yang mungkin terjadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.